Tapi harus saya tekankan juga, pindah memilih punya konsekuensi. Yang pertama, surat-suratnya tidak lengkap 5. Karena sesuai dapil asal dan dapil dia pindah. Jadi kalau dia dari luar Jawa Tengah, dipastikan hanya mendapat surat suara Pilpres. Kalau dari satu Jawa Tengah, yang sudah dipastikan pasti Pilpres dan DPD. Kalau DPR RI-nya tergantung dapilnya. Kalau dia misalnya satu dapil masih, maka dia dapat. Provinsi juga sama. Kalau kabupaten kota, sepanjang dia beda kabupaten, pasti nggak dapat surat-surat DPRD kabupaten. Jadi harus dilihat dapil asal dan dapil dia tujuan pindahnya. Berarti rugi atau kerugian dan keuntungannya dari surat suaranya? Ya, kalau keuntungannya kan dia masih bisa menggunakan hak pilihnya kalau karena alasan tertentu tadi. Tapi ruginya adalah surat suara tidak utuh 5, tergantung dapilnya. Itu mengantisipasi kalau ada nanti kok cuma dapat 2 atau cuma dapat ya 3. Itu di belangko yang dia terima, buktinya sudah ada centangnya, dia dapat berapa surat suara. Itu sudah ada. Jadi kita disidalih nanti akan muncul dia dapat berapa lembar surat suara. Nanti dia di lembar yang dia terima akan ada centangannya, Pak. Dapat apa saja. Pak, kalau terkait dengan mencoblos hanya dengan KTP kan masih bisa di TPS itu, Pak ya? Itu yang disebut DPK. DPK adalah daftar pemilih khusus, itu adalah kategorinya orang yang belum terdapat dalam DPTB, tapi dia punya KTP elektronik. Dia bisa menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat yang tercantum dalam KTP, di TPS itu. Lalu dia bisa menggunakan hak pilihnya mulai jam 12 siang sampai jam 1 siang, selama kesediaan surat suara masih ada. Kalau nggak ada, nanti geser ke TPS sebelahnya. TPS terdekat dari TPS asal. Ya, nah, yang penting itu wilayahnya masih wilayah itu. Ya. Nah ini yang kita juga mohon bantuan disosialisasikan karena 2019 itu banyak sekali hoax bahwa KTP bisa digunakan untuk nyoblos dimanapun. Nah, itu perlu kita luruskan bahwa itu hanya di TPS sesuai alamat yang tercantum dalam KTP elektronik. Pak, berarti, dan kalau DPK itu 5 surat suara tetap. Ya. Pak, berarti nggak ada TPS khusus di kampus Jawa Tengah ya? TPS khusus, kalau TPS khusus nggak ada, tapi TPS lokasi khusus ada 102. Ada 102. Iya. Di kampus mana aja, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Kalau kampus nggak ada sama Kampus sekali. nggak ada. Jadi yang daftarnya dulu pernah saya kirim ke kapan ya? Nanti tak kirim ya daftar loksusnya di mana saja. Itu ada kebanyakan lapas rutan. Kebanyakan lapas rutan. Pemilihan loksus ada Itu pengajuan pengajuan dari yang pengelola. Selain lapas mana lagi? Lapas pesantren kebanyakan dan sekolah berasrama. Kalau sosialisasi di lapas sendiri seperti apa Pak untuk pemilihan? Ya, sosialisasi lapas ini juga berjalan oleh KPU Kabupaten Kota setempat ke lapas-lapas tentang penggunaan hak pilih, Mbak. Tapi yang kondisi di lapas, tidak semua warga binaan itu punya hak pilih biasanya, karena dokumennya, Mbak. Problemnya tidak semua penghuni lapas itu berdokumen. Nah ini yang kerepotan kita. Bahkan namanya pun kadang tidak lengkap nama aslinya, sehingga kita melacak nicknya itu juga kesulitan. Nah, kita jalan keluarnya biasanya dengan kerjasama Dukcapil dengan biometri untuk melihat pakai iris mata dia itu siapa. Kalau dia sudah pernah rekam KTP, maka pasti akan ketahuan dia orang mana, nicknya berapa. Tapi kalau dia belum pernah rekam, itu menjadi kesulitan. Dia tidak berdokumen sama sekali dan kami masih menemukan.